Maka kami percaya bahwa ketika nanti kami mati, maka kami juga akan bangkit dan hidup yang kekal seperti bagaimana yang terjadi kepada Yesus. Sedangkan di dalam agama Islam, kehidupan setelah kematian, kebangkitan itu hanya omon-omonnya Muhammad. Kenapa saya katakan hanya omon-omonnya Muhammad? Muhammad sendiri ada di kuburan. Nah, seandainya Yesus tidak bangkit, seandainya ada itu di dalam Injil, ya, seandainya Yesus tidak bangkit, maka buang aja itu Bible itu ke tong sampah. Semua iman ini nggak ada artinya kalau Yesus itu tidak bangkit. Makanya orang Kristen itu punya harapan besar tentang hari kebangkitan itu. Tentang kehidupan yang akan datang itu bukan sebuah hayalan, tetapi sesuatu yang sudah terjadi. Sedangkan dalam agama Islam, itu cuman hayalan orang mabuk kecubung. Oke. Halo. Halo Bang Yusuf, Kristen penuhan Yesus atau Islam penuhan Muhammad? Tolong dibisukan Bang Yusuf. Oh, dibisukan? Beragama Islam. Sebentar, kurang Ya, dengar terima tadi kasih karena waktunya terjeda. ya. Gimana? Saya Yusuf Islam. Yusuf Islam. Oke. Iya. Silakan Bang. Silakan. Apa yang mau Anda bahas? Ya. Kenapa nggak masuk Islam aja, Bang? Kenapa saya yang tidak dulu? masuk Islam? Karena saya tahu kalau saya jadi Islam, saya akan menjadi pengikut orang mati di kuburan seperti Anda. Nah, yang mati siapa? Kok di kuburan kok mati menyembah gitu maksudnya? Bang, Muhammad itu adalah sosok yang Anda ikuti, betul atau salah? Yang diikuti setelah Allah, setelah Tuhannya. Jadi Muhammad itu kalau Sebentar Bang, coba perhatikan Ya. kata-kata saya. Ya, Allah kan tidak pernah turun ke dunia, betul? pernah kalau dia mau. Pernah turun ke dunia. Kapan Allah turun ke dunia? Gimana? Kapan Allah turun ke dunia? Ya dulu Di mana ayatnya dia turun ke dunia? di kitab Kitab mana? Al-Quran. Mana? Surat Al-Quran. berapa, ayat berapa? Ya cari sendiri. Saya Kok juga cari lupa. sendiri? Loh, Anda yang ngomong kok saya nyuruh nyari? Itu sama saja gini. Anda datang ke kantor polisi kan? Anda datang ke kantor polisi nih. Pak, si Anu ini, si ini mencuri. Mana buktinya? Ya cari sendiri. Anda setidaknya Apa punya urusannya bukti-bukti awal. Bukti Allah awal sampai bahwa tuduhan turun Anda ke itu gitu loh. dunia, itu urusannya apa? Tadi saya Hubungannya tanya, apa, karena- betulkah Anda ini pengikut Muhammad? Saya pengikut Muhammad. Betul. Oke, betulkah Muhammad ada di kuburan? Ya kalau sekarang jelas karena Oke, beliau sudah berarti meninggal. Anda pengikut orang dalam kubur, betul? Betul. Wih, Kalau begitu. kenapa saya tidak mau jadi Islam? Karena nanti saya mirip seperti Anda, jadi pengikut orang dalam kubur. Yang harus diikuti itu adalah Yesus. Makanya ikut Yesus tidak sama seperti ikut orang dalam kuburan. Nah, emang kenapa? Misal orang itu harus ikut Yesus itu harus kenapa? Karena kita ini kan mau, tujuan kita ini kan adalah hidup yang kekal, betul? Ya enggak. Oke, sekarang saya tanya, Hidup tujuan kekal Anda, gimana? tujuan akhir, final Ya. destination bagi orang-orang yang mengimani tentang adanya kehidupan yang akan datang apa?
Maksudnya gimana itu? Kok hidup kekal? Hidup kita nggak ada yang kekal loh. Itu harus mati kan? Bang, Semua orang akan mati. Kok masih hidup iya, kekal? betul. Anda percaya nggak dengan Iya. kehidupan setelah kematian? Ada. Ada. Tapi di akhirat. Oke. Hmm. Artinya Anda percaya bahwa setelah mati kehidupan itu tidak berakhir, tetapi manusia nanti akan masuk kepada fase yang kedua, yaitu kehidupan yang kekal, ya kan? Betul. Oke. Ada nggak contohnya di dalam agama Islam? Ada kehidupan yang kekal itu? Kebangkitan itu ada nggak contohnya? Mana? Ya ada ketika nanti kita di apa namanya Itu hari kan kiamat nanti itu. contoh yang sudah ada, yang sudah terjadi apa? Di mana? Sekarang ya ada ketika Nabi Isa itu nanti akan turun membela umat Islam seperti itu. Contoh dari yang udah Dajjal. terjadi kok nanti sih? Gini, saya tunjukin biar Anda paham. Dengar. Lah emang ada di agama Kristen? Ada. Dengar. Apa? Dengar. Jadi di dalam Injil, Yesus itu dikatakan dia wafat, meninggal, mati. Kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Setelah dia bangkit, dia memberitakan kepada murid-muridnya itu tentang kebangkitannya itu. Bahwa dia hidup sampai selama-lamanya. Nah, itu sebagai bukti bahwasanya kehidupan setelah kematian itu ada. Kebangkitan setelah kematian itu ada dan terjadi, dan itu terjadi kepada Yesus. Makanya Emang kami Yesus punya itu- tenang, nanti Anda gantian iya. bicara. Jadi kami punya pengharapan tentang kehidupan yang akan datang itu. Kami punya pengharapan, kami punya sesuatu yang pernah terjadi, bahwa hidup yang akan datang itu ada dan sudah terjadi. Maka kami percaya bahwa ketika nanti kami mati, maka kami juga akan bangkit dan hidup yang kekal seperti bagaimana yang terjadi kepada Yesus. Sedangkan di dalam agama Islam, kehidupan setelah kematian, kebangkitan itu hanya omon-omonnya Muhammad. Kenapa saya katakan hanya omon-omonnya Muhammad? Muhammad sendiri ada di kuburan. Nah, seandainya Yesus tidak bangkit, seandainya ada itu di dalam Injil, ya, seandainya Yesus tidak bangkit, maka buang aja itu Bible itu ke tong sampah. Semua iman ini nggak ada artinya kalau Yesus itu tidak bangkit. Makanya orang Kristen itu punya harapan besar tentang hari kebangkitan itu. Tentang kehidupan yang akan datang itu bukan sebuah hayalan, tetapi sesuatu yang sudah terjadi. Sedangkan dalam agama Islam, itu cuman hayalan orang mabuk kecubung. Sekarang saya tanya, di dalam agama Islam, siapa yang bangkit mengalahkan maut? Nah, udah beda apa namanya? Dasar aja. Udah beda dasar aja karena Iya, makanya memang saya Nabi bilang Isa itu kehidupan setelah enggak- kematian di dalam enggak agama mati Islam memang. itu cuman omong kosong. Nah, Yesus itu dalam Islam itu kan Isa. Emang beliau kan enggak- Lari lagi kemana-mana nih orang. Bang, Anda percaya tentang kehidupan setelah kematian? Anda percaya itu nggak? Percaya dong, Apa percaya. dasarnya Anda percaya itu? Dasarnya? Ya Nah, perintah apa dasarnya? Al-Quran dan Sunnah. Gimana? Dasarnya itu harus itu pernah terjadi. Gimana sih? Ternyata dalam agama Islam Anda Loh, baca nggak itu harus- dari A sampai Z. Nggak ada itu, nggak pernah ada. Nggak harus terjadi dulu. Iya, Nggak harus iya, terjadi gimana? semua kebenaran itu nggak harus terjadi dulu. Oke, Misalkan, sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya, lalu atas dasar apa Anda percaya kehidupan setelah kematian? Saya memiliki kebenaran bahwasanya Bang Edis itu ngerokok itu tidak baik untuk kesehatan. Saya itu nggak harus melakukan rokok dulu untuk melakukan. Ya, tapi orang lain sudah ada yang terjadi kan? Kesehatan itu bagus. Betul, seperti pada itu. dirimu. Begitu Pada dirimu juga- itu tidak terjadi, tapi pada orang lain sudah terjadi, betul? Betul. Iya, artinya itu sudah terjadi atau sudah Tapi pernah itu kan dibuktikan. bukan intinya bukan terjadi atau tidak terjadi. tenang. Tarik nafas. Lah ya tenang, kita juga Hembuskan. tenang. Itu bukan Tarik tidak nafas. bukan pernah terjadi. Hembuskan. Poinnya itu Baik.
poinnya begini. itu pada kebenaran itu sendiri, bukan Baik. pada. Jadi begini. Seperti itu. Oke, jadi begini. Nah, kalau Betul udah yang baik, Anda jadi katakan panjenengan jadi bahwa Islam saja. itu tidak terjadi kepada diri Anda, tapi terjadi kepada orang lain. Contoh, di rumah-rumah sakit, hasil survei membuktikan bahwa orang kena kanker paru-paru gara-gara rokok, orang kena penyakit paru-paru gara-gara rokok, sudah banyak contohnya. Kita nggak kekurangan bukti-bukti atau karya-karya ilmiah, hasil penelitian observasi kajian-kajian saintis yang membuktikan bahwa rokok menyumbang kematian akibat kegagalan paru-paru, fungsi paru-paru itu sudah banyak sekali. Walaupun Anda tidak mengalaminya, ada contoh lain. Nah, sekarang saya tanya tentang kebangkitan orang mati atau adanya kehidupan setelah kematian. Dari mana Anda punya dasar iman itu? Sekarang kembali ke perumpamaan tadi. Enggak, Bahwa tenang dulu, dasar tenang dulu. itu- Saya mau tanya sama kamu. Iya, seperti itu. Dasar Saya kamu jelaskan percaya dulu. bahwa Saya adanya jelaskan kehidupan dulu. setelah kematian itu dari mana? Iya, saya jelaskan dulu tentang kebenaran itu tadi. Anda salah berpikir tentang kebenaran. Kebenaran itu kita itu pegang ketika dasarnya itu udah kuat. Nah, Bang Edi sendiri mengikuti dasar yang itu kan bukan Contoh. intinya bukan terjadi atau tidak terjadi. Tenang, tarik nafas. Lah ya tenang, kita juga Hembuskan. tenang. Itu bukan Tarik tidak nafas. bukan pernah terjadi. Hembuskan. Poinnya itu, Baik. poinnya Begini. itu pada kebenaran itu sendiri, bukan Baik. pada. Jadi begini. Seperti itu. Oke, jadi begini. Nah, kalau Betul udah yang baik, Anda jadi katakan panjenengan jadi bahwa Islam saja. itu tidak terjadi kepada diri Anda, tapi terjadi kepada orang lain. Contoh, di rumah-rumah sakit, hasil survei membuktikan bahwa orang kena kanker paru-paru gara-gara rokok, orang kena penyakit paru-paru gara-gara rokok, sudah banyak contohnya. Kita nggak kekurangan bukti-bukti atau karya-karya ilmiah, hasil penelitian observasi kajian-kajian saintis yang membuktikan bahwa rokok menyumbang kematian akibat kegagalan paru-paru, fungsi paru-paru itu sudah banyak sekali. Walaupun Anda tidak mengalaminya, ada contoh lain. Nah, sekarang saya tanya tentang kebangkitan orang mati atau adanya kehidupan setelah kematian. Dari mana Anda punya dasar iman itu? Sekarang kembali ke perumpamaan tadi. Enggak, Bahwa tenang dulu, dasar tenang dulu. itu- Saya mau tanya sama kamu. Iya, seperti itu. Dasar Saya kamu jelaskan percaya dulu. bahwa Saya adanya jelaskan kehidupan dulu. setelah kematian itu dari mana? Iya, saya jelaskan dulu tentang kebenaran itu tadi. Anda salah berpikir tentang kebenaran. Kebenaran itu kita itu pegang ketika dasarnya itu udah kuat. Nah, Bang Edi sendiri mengikuti dasar yang tidak kuat. Seperti itu. Nyuruh ngomong apa? Itu kitabnya sudah berubah-ubah, beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu Lari lagi ke dulu situ. sampai sekarang ini dari kebenarannya. Memang sulit Ya ngomong mereka. sulit juga apa itu. Bang, kita ini bukan membahas Nggak usah tentang marah-marah gitu. gimana? Yang penting kita itu memegang kebenaran itu dengan dasar yang kuat, seperti karya ilmiah yang Abang Edis lakukan tadi. Orang itu merokok itu bakal ada kesehatannya seperti itu. Nah, kita melakukan karya ilmiah kemudian itu kan dasarnya. Jadi kita itu harus memegang dasar yang benar. Nah, Al-Quran itu adalah kitab yang sudah terjadi kemurniannya dari dulu, dari awal Allah itu Islam itu ada. Kita Dari itu awal membahas mengenai apa dasar kamu meyakini tentang adanya kehidupan setelah kematian. Kamu malah bahas tentang Quran tidak dirubah-rubah. Apapun pertanyaannya, Iya, orang itu Islam kan yang kita penting percaya. bunyi. Kita percaya itu karena dasar yang kuat seperti itu, Bang Edis. Baik, saya akan tunjukkan kepada kamu. Saya bacakan ya, saya bacakan nih. Ini sudah dijelaskan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Kita mulai dari ayat yang pertama, ya. Tapi ini terlalu panjang. Saya bacakan saja inti-intinya, poin-poinnya ya. Nih. Karena berita yang saya sampaikan kepada kalian adalah berita yang paling penting yang sudah saya terima sebelumnya,
yaitu bahwa Kristus Yesus sudah mati menanggung hukuman atas dosa-dosa kita, seperti yang tertulis dalam kitab suci. Setelah dia dikuburkan, pada hari yang ketiga, Allah menghidupkan Kristus kembali dari kematian, seperti yang tertulis dalam kitab suci. Kemudian Yesus menampakkan dirinya kepada Petrus, lalu kepada kedua-belas rasulnya. Sesudah itu dia menampakkan diri kepada 500 orang lebih saudara-saudara seiman kita pada waktu yang sama. Sebagian besar dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa sudah meninggal. Selanjutnya Yesus menampakkan diri kepada adiknya yang bernama Yakobus, lalu kepada semua rasul. Terakhir, dia juga menampakkan diri kepada saya. Jadi saya menjadi rasul yang paling akhir, ibarat bayi yang lahir terlambat. Itulah sebabnya saya menganggap diri sebagai yang paling hina di antara semua rasul-rasul. Bahkan saya tidak layak disebut rasul, karena pernah menganiaya umat Allah sebelum saya percaya kepada Yesus. Namun yang menjadi seperti sekarang ini hanya karena kebaikan hati Allah. Dan saya tidak menyia-nyiakan kebaikan itu. Dan cara bekerja keras dan seterusnya dan seterusnya. Nih, saya bacakan ya, masalah kehidupan setelah kematian. Nih, saya bacakan ya. Seandainya tidak ada kebangkitan orang mati, berarti kami sudah berbohong dan mengajarkan yang salah tentang Allah. Dan selama ini kami memberitakan bahwa Allah menghidupkan Kristus kembali. Andai kata benar bahwa orang mati tidak akan dihidupkan kembali, berarti Kristus juga tidak pernah dihidupkan kembali. Dan seandainya Kristus tidak dibangkitkan kembali, percuma saja keyakinan kita dan kita masih dikuasai oleh dosa. Seandainya tidak ada kebangkitan, berarti saudara-saudara kita yang mati dalam keadaan percaya kepada Kristus juga sudah binasa. Nah, seandainya pengharapan kita kepada Kristus hanya berlaku untuk kehidupan di dunia ini saja, kita orang yang paling malang di antara semua manusia. Tetapi sesungguhnya Kristus sudah dihidupkan kembali dari antara orang mati. Itulah yang menjadi jaminan bahwa orang-orang yang lain yang sudah mati juga pasti akan dibangkitkan kembali. Itulah jaminan bahwa orang mati akan dibangkitkan. Nah, sekarang saya mau tanya sama kamu. Kamu percaya tentang kebangkitan orang mati? Saya percaya semua orang itu akan dibangkitkan. Oke, dasarnya kamu percaya itu apa? Saya percayanya Tenang. Dasarnya kamu percaya tentang kebangkitan orang mati itu apa? Gimana? Dasarnya kamu percaya tentang kebangkitan orang mati itu apa? Ya, Al-Quran dan hadis juga. Itu bukan dasar percaya. Harus ada orang yang mati kemudian bangkit. Dan lain-lainnya itu. Oke, Jadi, siapa yang mati kemudian bangkit? Di dalam agamamu siapa yang mati kemudian bangkit? Siapa? Kita nanti semuanya itu akan bangkit semua. Nanti. Makanya saya Dalam bilang. kepercayaan Islam, Nabi Isa itu tidak wafat, tidak kubur, tapi memang dari dulu tidak gitu. Gimana kok Anda itu? Oke, dia mau melarikan tema. Oke. Di mana Isa ya, sekarang? Kita sekarang gini aja, Bang. Tenang, Kalau tenang. kita Tenang coba. percaya, Di mana kita Nabi itu Isa percaya sekarang? Dasarnya. Mending abang itu jadi Islam aja. Karena kemurnian Sebentar. Yusuf, saya mau tanya sama kamu. dari dulu sampai sekarang Yusuf, itu sudah di mana Nabi Isa sekarang berada? di Arsy. Mana ayatnya? Di Arsy. Ya, aku juga lupa. Kalau aku Dari bukan ahli tadi ini agama. ngomong fitnah. Makanya teman-teman, ketika Islam membuka mulutnya untuk menjelaskan Al-Quran, disitulah mulutnya akan mengucapkan dusta yang tiada pernah berhenti. Ya itu kan omongmu yang nggak perlu didengerin kan. Oke, Jadi tapi aku saya nggak- turuti saja kalau omonganmu omonganmu. itu Berarti Isa di seperti arsnya.
hanya Sebentar. filsuf aja. Jadi Yang nggak ada duduk di atas dasarnya. arsi siapa? Padahal kita itu bicara itu melalui data. Yang fakta, duduk di atas yang arsi bisa siapa? dipegang. Seperti itu Bang. Jadi Anda itu ngomong ya juga asal ngomong, dusta juga Anda itu. Tidak ada. Dusta. Saya ngomong berdasarkan kesaksian para saksi mata, di Saksi mana apa? murid-murid Yesus Buktinya adalah apa? saksi mata dari semua yang terjadi ini. Di mana Buktinya para murid-murid apa? telah disuruh Apakah oleh Yesus, buktinya itu kamu valid? adalah saksi dari semuanya ini. Mulai dari sekarang, kabar tentang pemberitaan ini harus diberitakan kepada seluruh penjuru bumi. Nah sekarang saya mau Emang tanya itu sama kamu, buktinya ada. kamu dapat Emang itu Isa duduk buktinya di ada. arsi itu dari mana? Gimana? Kamu bilang Isa duduk di arsi itu dari mana? Ya dari pengajaran agama. Oke, siapa yang duduk di atas arsi? Gimana? Yang duduk di atas bukan ars di apa? atas, tapi di langit. Tadi salah, tadi saya yang awal. Salah sekarang. Sekarang salah. Oke, Isa di langit. Di mana ayatnya? Ya aku pernah denger aja, aku enggak. Oke, udah berapa Nggak, tahun dia aku di nggak langit? Gimana? Udah berapa tahun dia di langit? Udah lama, aku enggak Makan apa dia di sana? Enggak tahu. Dia Itu kalau kan di sana pertanyaan ngomong, nggak perlu ngomong di- sama kalian ini nggak jelas.